alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, dan malam ini kita akan membahas bab faraid. Bab faraid di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan di dalam Kitabul Buyu', yaitu kitab tentang jual beli. Di akhirnya itu nanti akan kita dapatkan bab faraid. Sebenarnya bab faraid ini tidak termasuk jual beli, tapi memang penulis kitab ini memasukkan bab faraid dalam kitab jual beli. Bab terakhir adalah bab faraid, kemudian bab wasaya, kemudian bab wadi'ah ya. Jadi ada 3 bab yang disebutkan di dalam Kitabul Buyu' yang sebenarnya bukan termasuk jual beli, tetapi digabungkan dalam bab jual beli. Ini yang akan kita pelajari malam ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul faraid, bab tentang faraid. Hadis 952. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu, berikanlah, al-faraid, bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan, bi ahliha, kepada pemiliknya masing-masing. Fama baqiya, maka apa yang tersisa dari harta warisan setelah dibagi, fahuwa, maka sisa itu li aula, untuk orang yang paling dekat, yaitu dekat kepada mayit, rajulin, yang laki-laki, zakarin, yang laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya warisan hendaklah diberikan kepada pemilik yang sudah mendapatkan jatah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itulah yang disebut sebagai istilah faraid. Faraid itu artinya ditetapkan. Nah, maka disebut faraid karena jatahnya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu bisa dilihat pada surah An-Nisa ayat 11 sama ayat 12. Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha 2/3 wa in kanat wahidatan falahan nisf, separuh. Nah, kata-kata thulutha 2/3, an-nisf separuh, kemudian as-sudus 1/6, inilah yang dimaksud faraid, sudah ditentukan. Maka cara membagi harta warisan adalah berikan dulu faraidnya. Setelah faraidnya sudah diberikan selesai, kalau harta masih sisa baru diberikan kepada asobah, yaitu li'aula rajulin dzakar. Asobah adalah orang laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya kepada si mayit, itu disebut asobah. Nah, siapakah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit? Urutannya perlu kita tulis atau kita hafalkan. Yang pertama adalah anak. Anak itu adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Kalau tidak ada anak, maka turun ke bawah, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah bapak. Dia adalah orang yang paling dekat hubungannya kepada si mayit setelah anak. Kalau tidak ada bapak, maka ke atasnya, kakek, dan seterusnya ke atas. Kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek, dan seterusnya, maka yang ketiga adalah paman. Kalau tidak ada paman, maka yang keempat adalah anak-anak paman. Berarti siapa? Sepupu. Kita punya paman, paman punya anak. Nah, berarti sepupu kita. Yang keempat. Yang kelima adalah setelah paman, banuhum, anak-anak paman. Nah, udah selesai. Jadi paman, kemudian anak-anak paman. Kemudian setelah itu adalah al-ikhwan, saudara-saudara kita. Saudara itu siapa? Saudara si mayit maksudnya. Kalau tidak ada saudara-saudara si mayit, maka berarti banuhum, anak-anaknya saudara. Berarti siapa? Keponakan. Nah, ini urutan asobah seperti itu. Maka kalau ada yang paling dekat,
yang jauh tidak dapat. Kalau ada anak, maka asobahnya diberikan untuk anak, bapak nggak dapat. Kenapa? Bapak nomor 2. Kalau anak tidak ada, maka asobah diberikan kepada bapak. Bapak mendapatkan, paman tidak mendapatkan. Kenapa? Paman tadi nomor 3. Jadi semakin dekat kepada si mayit, dialah yang berhak mendapatkan sisa dari harta warisan yang sudah dibagi. Di sini Rasulullah mengatakan rojulin, laki-laki, zakarin, laki-laki. Apa gunanya diulang-ulang 2 kali? Rojul artinya laki-laki, zakar juga artinya laki-laki. Ini untuk menunjukkan bahwasanya meskipun anak laki-laki itu masih kecil, belum balik, dia tetap berhak mendapatkan asobah atau menjadi asobah tadi, mendapatkan sisa warisan. Karena dalam bahasa Arab kata-kata rojul itu artinya adalah laki-laki dewasa. Nah, seandainya Nabi hanya mengatakan rojul, berarti anak yang masih kecil tidak berhak mendapatkan sisa dari harta warisan. Nah, maka supaya anak-anak mendapatkannya, Rasulullah mengatakan dzakarin. Kemudian disebutkan dzakarin supaya anak-anak yang bersifat khunsa tidak berhak mendapatkan sisa dari warisan tadi. Apa itu khunsa? Khunsa itu adalah yang banci, yaitu seorang yang kemaluannya, jenis kemaluannya ada 2. Ada zakar, ada farji. Ada zakar laki-laki, ada farji perempuan pada tubuhnya. Nah, maka dia tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan asobah tadi, sisa tadi, karena dia bukan rojulin zakar. Tapi kemudian untuk masalah faraid ini, kalau kita akan mempelajari faraid dari ayat surat An-Nisa ayat 11-12 tadi, maka akan butuh 1 majelis. Sementara kita kali ini sedang mempelajari kitab Bulughul Maram, maka sebaiknya tafsir ayat itu tidak usah kita bicarakan malam ini, tapi dibicarakan pada waktu yang lain kalau kita membicarakan tafsir. Kita lanjutkan hadis berikutnya 953. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslim, orang muslim tidak mewarisi al-kafir, dari orang kafir, wala yarithul kafir, dan orang kafir pun juga tidak mewarisi al-muslim, dari orang muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang mawani'ul irthi. Apa itu? Pencegah mendapatkan warisan. Ada 3 penyebab seseorang itu tidak bisa mendapatkan warisan. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, beda agama. Bapaknya muslim, anaknya kafir, kafir nggak dapat warisan. Atau sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya muslim, anaknya nggak dapat warisan kalau bapaknya mati. Maka supaya dapat warisan, anak muslim ini harus mengislamkan bapaknya. Diislamkan dulu sebelum mati. Dibisikkan pada telinganya, Pak, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah mengucapkan syahadat terus mati, ya udah, dia berhak mendapatkan warisan. Meskipun seumur-umur bapaknya ini nyembah salib, tapi sebelum mati dibisiki la ilaha illallah, dia ucapkan, akhirnya masuk Islam. Nah, maka dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Yang kedua adalah apabila dia membunuh. Dia lihat bapaknya kaya, sementara dia miskin. Dia pengen segera dapat warisan bapaknya. Bapaknya dibunuh aja biar segera mati supaya dapat warisan. Malah nggak dapat. Nah, maka membunuh ini menyebabkan tidak dapat warisan. Yang ketiga adalah kalau dia adalah budak. Seseorang punya anak, tapi anaknya ini berstatus sebagai budak. Nah, budak tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena budak tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi harta. Dia tidak memiliki. Karena itulah mayoritas para ulama mengatakan la yarithul muslimul kafir. Orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya muslim bisa mewarisi kafir, kalau kafir tidak bisa mewarisi muslim. Kenapa? Karena mereka memakai hadis Nabi SAW yang lain, yaitu sabda Nabi, beliau mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, tidak bisa diungguli. Hadis riwayat Ar-Ruyani, derajatnya sahih. Nah, kalau Islam unggul berarti kalau yang mati kafir dia masih bisa mendapatkan warisan. Karena itu kalau ada yang bertanya, bapak saya mati kafir dan saya sebagai anak muslim,
oleh kerabat-kerabat saya yang juga mereka kafir, mereka kasih saya. Gimana ini? Saya terima atau tidak? Nah, kalau memang dikasih, maka pakai pendapat yang kedua ini nggak ada masalah, insyaallah taala. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Tapi kalau tidak dikasih, jangan minta-minta. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan la yarithul muslimul kafiro. Nah, kalau di Indonesia rata-rata itu meskipun keluarga semuanya kafir, satu muslim, yang muslim ini biasanya tetap dikasih oleh mereka. Kalau dikasih ya udah, diterima aja, karena itu adalah ghanimah. Ya, kita dapatkan harta ghanimah dari seorang kafir yang mati. Hadis 954. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud fi bintin, tentang seorang anak wanita, wa binti benin, dan seorang cucu wanita. Binti putri, ibnin putrinya anak laki-laki, berarti cucu wanita. Wa ukhtin, dan seorang saudari perempuan, maksudnya ini dari si mayit. Jadi bintin ini anaknya mayit, binti benin ini cucunya mayit, ukhtin ini saudarinya mayit. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menetapkan lil ibnati, untuk si anak perempuan mendapatkan an-nisfa, separuh dari warisan. Walibnatil ibn, dan untuk cucu wanita as-sudus, mendapatkan seperenam. Kenapa? Takmilata, untuk menggenapkan ats-tsulutsain, menjadi 2/3. Setengah tambah seperenam, jadinya berapa? 2/3. Wa ma baqiya, dan apa yang tersisa, maka untuk asobahnya falil ukhti, untuk saudari perempuan si mayit. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi maksudnya ini ada orang mati yang menjadi ahli warisnya hanya 3 orang. Pertama adalah al-ibnah, anak perempuan. Yang kedua adalah ibnatul ibn, cucu perempuan. Yang ketiga adalah ukhtin, saudari perempuan. Jadi ahli warisnya 3, semuanya cewek. Nah, di sini Rasulullah menetapkan untuk anak perempuan mendapatkan an-nisf, separuh. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan hanya satu saja, falahan nisfu, maka dia mendapatkan separuh dari warisan. Kemudian Rasulullah menetapkan ibnatul ibn, cucu, mendapatkan as-sudus, seperenam. Kenapa seperenam? Karena takmilatat tsulutsain, supaya genap menjadi 2/3. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fa in kunna nisaan, kalau ahli warisnya adalah beberapa perempuan, beberapa anak perempuan, fauqasnatain, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, falahunna, maka mereka mendapatkan thulutsa, 2/3 ma tarok, dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, ini tadi ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Anak sama cucu itu sama, yaitu sebagai anak. Dalam bahasa Arab, anak dan cucu dinamai sama, yaitu ibnah. Yang pertama adalah anak langsung, yang kedua yaitu cucu itu adalah anak tidak langsung, tapi sama-sama anak. Karena itu ketika Allah mengatakan di sini, kalau anak perempuan itu lebih dari 2 mendapatkan 2/3, maka ini tadi kasusnya ada anak perempuan 1 sama cucu perempuan 1, anak perempuan sudah mendapatkan separuh. Nah, supaya dua-duanya ini mendapatkan 2/3, berarti tinggal sisa 1/6. Nah, maka si cucu mendapatkan berapa? 1/6. Nah, 1/6 ditambah setengah menjadi 2/3. Sekarang sisa 1/3. Untuk siapa sisanya? Dalam hadis yang pertama tadi sudah disebutkan, kalau ahli faraid sudah dikasih, kemudian masih ada sisa, berikan kepada asobah. Asobahnya harus apa? Laki-laki. Ternyata di sini tidak ada asobah laki-laki. Maka Rasulullah berikan kepada al-ukhti, kepada saudari perempuan si mayit. Jadi ringkasnya, asobah itu harus diberikan kepada si laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Kalau ada. Dalam kasus ini enggak ada sama sekali. Nah, berikan kepada asobah meskipun dia perempuan. Karena itu para ulama membuat kaidah al-akhawat ma'al banat asobat. Kalau ada akhwat, saudari-saudari perempuan, ma'al banat, mewarisi bersama anak-anak perempuan bagi si mayit, maka asobat, dia jatuhnya menjadi asobah, mendapatkan sisa dari warisan. Ini kaidah. Nah, ilmu faraid itu saya kasih kuncinya.
bahwasanya ilmu faraid itu akan mudah apabila kita hafal ayatnya tadi 11, 12 dari surat An-Nisa, hafal kaidah seperti ini, hafal, insya Allah paham ilmu faraid. Tetapi kalau tidak hafal maka susah mempelajari ilmu faraid. Jadi ilmu faraid kuncinya hafal. Hafal paham, tidak hafal susah. Hadis 955. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarathu, tidak saling mewarisi ahlu millataini, pemeluk dua agama yang berbeda. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4 kecuali Tirmidzi, dan juga dikeluarkan oleh Hakim dengan lafal Usamah, dan Nasai meriwayatkan hadis Usamah dengan lafal ini juga. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, bahwasanya beda agama menyebabkan tidak bisa saling mewarisi. Apa yang dimaksud ahlu millatain, pemeluk dua agama yang berbeda? Maksudnya adalah Islam sama non-Islam. Jadi maksud hadis ini adalah hadis yang sebelumnya tadi, la yarithul muslimul kafir walal yarithul kafirul muslim. Ini menurut mayoritas para ulama. Hanya ada satu ulama yang beda menafsirkan hadis ini, yaitu Imam Auza'i namanya. Dia mengatakan yang namanya millatain, dua agama yang berbeda, yaitu agama apapun juga. Kalau ada bapak Yahudi, anaknya Nasrani, ini tidak saling mewarisi, kata dia. Tapi ini hanya pendapat Imam Auza'i. Selain Imam Auza'i, nggak ada yang pendapat seperti ini. Maka kita pakai pendapatnya mayoritas para ulama saja, bahwasanya yang dimaksud millatain, dua agama yang berbeda, itu Islam sama non-Islam. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidatun. Kekafiran itu adalah dianggap satu agama. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Hindu, apapun juga, pokoknya kalau non-Islam itu adalah agama kafir, namanya kafir sudah. Tidak beda, dianggap beda tapi sebenarnya apa? Sama. 956. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, inna bni, sesungguhnya putra laki-laki dari putra laki-lakiku, berarti cucu laki-laki, mata, dia sudah mati, famali, maka apakah yang menjadi milikku, min mirathihi, dari warisannya. Faqala, maka beliau menjawab, lakas sudus, kamu mendapatkan 1/6, wahai bapak, wahai kakek. Falamma walla, tatkala dia pergi, da'ahu, Nabi memanggilnya. Faqala, Nabi mengatakan, laka, bagimu, sudusun akhar, 1/6 yang lain. Falamma walla, maka tatkala dia pergi, da'ahu, Nabi panggil lagi dia. Faqala, lalu Nabi menjelaskan, inna sudusal akhar, sesungguhnya 1/6 yang lain tadi adalah tu'matun, adalah tambahan, maksudnya asobah atau sisa tadi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4, disahihkan Tirmidzi, dan dia ini riwayatnya Hasan Al-Basri dari Imran. Waqila, dikatakan, innahu, sesungguhnya Hasan, lam yasma' minhu, belum mendengar hadis dari Imran. Tetapi yang benar bahwasanya hadis ini sahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini ceritanya tentang seseorang yang mati meninggalkan ahli waris 3 orang, yaitu 2 anak cewek sama 1 kakek. 2 anak cewek mendapatkan berapa dalam ayat tadi? 2/3. Allah mengatakan fa in kunna nisaan fawqa tsnatain, kalau ahli warisnya 2 anak cewek atau lebih, falahunna thulutsa, mereka mendapatkan 2/3. 2/3 dibagi mereka. Nah, ini dalam kasus ini ada 2 anak cewek mendapatkan 2/3. Nah, berarti masih sisa 1/3. Sisa 1/3 Nabi memberikan 1/6 kepada kakeknya. Laka sudus, kamu dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wali abawaihi, untuk 2 orang tuanya si mayit, likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dapat 1/6. Lah ini memang bukan bapak, tapi dia kakek. Kakek itu dalam bahasa Arab sama namanya, abun, bapak. Bisa bapak langsung, bisa bapak atasnya. Bapak atasnya itu kakek. Nah, maka karena di sini Allah mengatakan bapaknya mendapatkan 1/6, maka Allah berikan kakeknya 1/6 karena bapaknya tidak ada. Setelah dia mendapatkan 1/6, kan masih sisa 1/6 lagi. Nah, 1/6 ini untuk siapa ini? Ini untuk asobah.
yaitu orang yang paling dekat hubungannya dengan si mayit dan dia adalah laki-laki. Nah, dalam kasus ini yang paling dekat hubungannya adalah kakek. Maka Nabi mengatakan, laka sudusun akhar, kamu dapat tambahan 1/6 lagi. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya tambahan ini adalah tu'mah, ini hanyalah tambahan untuk kamu asabah. Kenapa Nabi tidak langsung memberikan 1/3 untuk si kakek supaya dia nggak salah paham? Karena kalau langsung dikasih 1/3 dia akan mengira bahwasanya jatahnya kakek 1/3, nggak benar. Jatahnya kakek adalah 1/6 karena di sini Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu. Maka inilah cara Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya perlahan-lahan supaya paham. Dibiarkan pulang dulu. Kamu sudah dapat jatah kan 1/6, pulang. Habis pulang dipanggil lagi, Pak, ya datang lagi ke sini, kasih lagi 1/6. Setelah dia mendapatkan 1/3, suruh pulang lagi. Habis pulang panggil lagi, dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini 1/6 yang kedua ini hanyalah asabah untuk kamu. Jadi kamu dapat 2 jatah. Jatah pertama sebagai faraidnya, jatah kedua sebagai asabahnya. Nah, ahli waris itu kadang-kadang seperti itu. Dia mendapatkan 2 jatah. Sudah dapat jatah faraidnya, kemudian nambah lagi jatah asabahnya. Ini dalam rangka supaya orangnya tidak salah paham, dan saya yakin dengan kejadian ini orang ini pasti akan teringat kasus itu karena dia dibiarkan oleh Nabi pulang sampai 3 kali, bolak-balik. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Buraidah an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala, memberikan lil jaddah, untuk nenek, as-sudusa 1/6. Kapan nenek mendapatkan 1/6? Idza, apabila lam yakun, tidak ada, dunaha, di bawah nenek, ummun, ibu, yaitu ibunya si mayit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan dikuatkan oleh Ibnu Adi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nenek bisa mendapatkan warisan dengan syarat ibu nggak ada. Saya mati, saya punya ibu, saya punya nenek. Apakah nenek saya mendapatkan warisan dari saya? Dapat, dengan syarat ibu saya sudah mati. Kalau ibu saya masih hidup, neneknya tidak dapat. Kenapa? Karena ibu saya lebih dekat hubungannya dengan saya. Jadi yang lebih dekat hubungannya menghajab atau menghalangi orang yang jauh hubungannya sehingga tidak dapat warisan. Kaidahnya gini, al-wasa'id yahjubu man adla biha ilal mayyit. Al-wasaid, perantara, itu tahjub, menghalangi, man, siapapun, adla biha, yang dia berhubungan dengan si perantara tadi, ilal mayyit, kepada si mayit. Saya mati, saya punya ibu, saya punya nenek. Nenek ini hubungannya dengan saya lewat siapa? Lewat perantara ibu saya. Karena dia punya anak yaitu ibu saya, baru dia ada hubungannya dengan saya sebagai cucunya. Nah, maka kalau saya mati, nenek saya dapat dengan syarat perantaraannya ini hilang, yaitu sudah mati. Tapi kalau perantaraannya masih hidup, maka yang berperantara dengannya malah tidak mendapatkan. Demikian juga ini berlaku untuk kakek. Kakek tidak dapat kalau bapaknya masih hidup, yaitu bapaknya si mayit. Kemudian yang dimaksud jaddah ini, nenek ini adalah baik itu nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak bapak, sama aja. 958. Wa anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalu, paman itu, warithu, mewarisi, man la waritha lahu, orang yang tidak ada ahli waris baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 selain Tirmidzi dan dihasankan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Yang dimaksud al-khal itu adalah paman dari pihak ibu. Saya punya ibu, ibu ini punya kakak laki-laki, nah itu namanya khal. Adapun paman dari pihak bapak namanya bukan khal, tetapi namanya ammun. Nah, ini hadis bicara tentang khal, paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu itu termasuk dzawul arham.
Dzawul arham itu siapa? Kerabat-kerabat saya dari pihak ibu saya, itu dzawul arham. Hukum asalnya dzawul arham tidak dapat warisan. Yang mendapatkan warisan adalah kerabat-kerabat saya dari pihak bapak saya. Ini hukum asal, okay? Tetapi ini hukum khusus. Ketika saya mati ternyata tidak ada ahli waris. Bapak enggak ada, ibu enggak ada, kakek enggak ada, nenek enggak ada, cucu enggak ada, okay? Apalagi? Pokoknya enggak ada ahli waris lah. Nah, maka baru ini paman dari pihak ibu ini dapat. Karena itu paman dari pihak ibu ini didahulukan daripada baitul mal. Maka baitul mal ini mendapatkan warisan dari seorang muslim yang mati apabila tidak ada tiga. Tidak ada ahli waris yang mendapatkan faraid, tidak ada ahli waris yang mendapatkan asabah, dan tidak ada paman dari pihak ibu tadi. Kalau tiga ini tidak ada, baru warisan saya berikan kepada baitul mal. Baitul mal untuk siapa? Untuk maslahat umat Islam semuanya. Pengajian seperti ini diambilkan dari baitul mal, snacknya boleh, nggak ada masalah. Okay? Dari warisan seorang muslim yang mati yang tidak ada tiga ahli waris ini tadi. Hadis berikutnya 959. Wa an Abi Umamah bin Sahlin radhiyallahu anhu qala kataba telah menulis surat ma'i bersama saya Umar bin Khattab ila Abi Ubaidah kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhum. Karena waktu itu Abu Ubaidah menjadi pejabatnya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah wa rasuluh, Allah dan rasulnya, maula adalah ahli waris, pengurus, man la maula walahu, orang yang tidak ada pengurus baginya. Wal khalu, dan paman dari pihak ibu, warithu adalah pewaris, man la waritha lahu, bagi orang yang tidak ada ahli waris baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 selain Abu Dawud, dan dihasankan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini yang saya katakan tadi, okay? Bahwasanya baitul mal itu adalah nomor terakhir, nomor 4. Kalau tidak ada ahli faraid dan tidak ada ahli asabah dan tidak ada khal, baru masuk baitul mal. Nah, maka di sini disebutkan Allah wa rasuluhu, Allah dan rasulnya, itu maksudnya masuk baitul mal. Karena tidak mungkin warisan ini kita berikan kepada Allah dikirim ke langit, nggak mungkin. Tidak mungkin dikirimkan kepada Nabi SAW di kuburan, nggak mungkin. Maka yang dimaksud Allah dan rasulnya ini adalah baitul mal. 960. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza apabila istahalla telah menangis al mauludu anak yang lahir, maksudnya anak yang gugur, maka wurritha dia diberi warisan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi maksudnya gini, seandainya ada seorang laki-laki mati, kemudian dia meninggalkan istri dalam keadaan bunting, hamil. Nah, maka istrinya ini mendapatkan warisan dan janinnya ini juga mendapatkan warisan. Tapi ternyata janinnya lahir sebelum waktunya, keguguran. Tapi ternyata ketika pas lahir itu menangis, maka anak ini berhak mendapatkan warisan. Jadi ringkasnya, kalau ada bayi lahir dalam kondisi masih hidup, maka dia berhak mendapatkan warisan. Tapi karena keguguran, akhirnya bayi ini hanya hidup selama 1 jam misalnya. Setelah itu dia mati juga. Nah, maka nanti bayi ini dikasih warisan dari bapaknya yang mati dulu. Kemudian setelah itu karena dia mati juga, maka warisannya nanti dibagi lagi untuk ahli waris yang masih hidup. Itu maksudnya. Maka bayi yang keguguran itu dilihat, kalau dia lahir dalam kondisi hidup, dia berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang sudah mati. Tetapi kalau dia lahir dalam kondisi sudah mati, ya matinya di perut, maka dia tidak mendapatkan warisan. 961. Karena itu kalau ada seorang wanita yang hamil, maka warisan jangan dibagi dulu. Karena apa? Menunggu ini janinnya ini laki-laki atau perempuan. Karena jatahnya berbeda. Boleh juga langsung dibagi, tapi ada ilmunya nanti. Bagaimana cara membaginya? Karena kita tidak mengetahui janin ini adalah laki-laki atau perempuan. Nah, paling aman ditunggu sampai lahir sehingga tahu betul janinnya laki-laki atau perempuan, maka baru mendapatkan warisan sesuai dengan hukum Islam. 961. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa tidak ada lil qatil bagi si pembunuh minal mirathi dari warisan syai'un sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Daruqutni dan dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar, tetapi dicacat oleh Nasa'i, dianggap hadis ini cacat oleh Nasa'i. Dan yang benar hadis ini mauquf terhadap Sayyidina Umar, yaitu hanya perkataan Sayyidina Umar. Tapi ringkasnya ini sudah disepakati dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwasanya orang yang mati, orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sama sekali. Sekarang pertanyaannya, membunuh yang bagaimana? Karena membunuh kan ada 3 macam. Ada membunuh secara sengaja, ambil pisau kemudian ditusukkan, mati. Yang kedua, membunuh tidak sengaja, nabrak akhirnya mati. Yang ketiga, membunuh seperti sengaja, itu ambil pentung dipukulkan pada orang, akhirnya mati juga, padahal biasanya dipentung nggak mati. Nah, ini namanya nyaris sengaja atau seperti sengaja. Dari 3 pembunuhan ini, menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas para ulama, itu hukumnya semuanya sama. Al-qatil, orang yang membunuh, baik itu membunuh secara sengaja dengan pisau atau membunuh tanpa sengaja, yaitu menabrak akhirnya mati, sama aja. Maka kalau ada seorang anak naik motor ngebut, akhirnya dia nabrak orang, ternyata yang ditabrak bapaknya sendiri, mati bapaknya, anak nggak dapat warisan. Kenapa? Kamu ngebut-ngebut nabrak bapakmu, kamu dapat warisan, nggak dapat warisan. Laisa lil qatil minal mirathi syai'. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian ulama membedakan, ini hukum hanya untuk yang membunuh sengaja. Kalau membunuh tidak sengaja seperti nabrak tadi masih dapat warisan. Tetapi ini pendapat lemah karena di sini Rasulullah tidak membeda-bedakan. Beliau mengatakan lil qatil, bagi si pembunuh umum, ya, membunuh itu bisa sengaja bisa tidak sengaja. Allah menyebut orang yang membunuh tidak sengaja sebagai qatil, sebagai pembunuh juga, sama aja. Dalam Al-Qur'an kita dapatkan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak pantas seorang muslim membunuh orang muslim yang lain kecuali tidak sengaja membunuhnya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya masuk neraka jahannam, neraka yang sangat dalam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan untuk dia siksaan yang besar, yaitu api neraka. Termasuk polisi zalim yang membunuh 6 pemuda muslim, membunuh secara sengaja, muta'ammidan, sengaja. Maka ini balasannya jahannamu khalidan fiha, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, nggak pernah bisa keluar sama sekali, kecuali kalau dia taubat dan minta maaf, membayar denda. Tapi kalau tidak, maka jahanam, kekal di dalamnya, khalidan fiha. Tentu saja ada penjelasan lebih lanjut lagi, kapan kekal, kapan tidak, tetapi inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Maka di sini al-qatil ini mencakup membunuh secara sengaja maupun tidak sengaja, sama saja. Hadis berikutnya 962. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma, apa saja, ahraza, yang dikumpulkan, al-walid, oleh bapak, awil walad, atau oleh anak, fahuwa, maka harta itu, li asabatihi, untuk asabahnya, mangkana, siapapun juga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Madini dan Ibnu Abdul Bar. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau ada orang mati sementara dia tidak punya ahli waris, nah maka diberikan kepada asabahnya semua hartanya, baik itu hartanya yang ada di rumahnya maupun hartanya yang ada di luar kota maupun hartanya yang ada di luar negeri, sama aja. Saya mati, ternyata hartanya saya banyak, misalnya di Solo ada, kemudian di Sampit ada, kemudian di Arab ada misalnya. Nah itu semuanya yang sudah saya kumpulkan sebagai harta saya, itu disebut ma'ahroza, apa yang sudah berhasil dia kumpulkan sebagai hartanya, yang tersebar di mana-mana, itu semuanya adalah li asabatihi, untuk asabahnya si mayit. Maksudnya kalau dia tidak punya ahli waris yang merupakan ahli faraid. Karena urutannya 3 tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau ada ahli faraid, yaitu yang mendapatkan jatah-jatah yang sudah disebutkan dalam Quran, ini didahulukan.
Kalau sudah dapat semuanya, baru kemudian asabah, sisa. Kalau ini sudah dapat, kalau ini tidak ada semuanya, baru kemudian al-khal tadi, ya, paman dari pihak ibu tadi. Nah, maka hadis ini bicara tentang satu kasus khusus di mana waktu itu ada seseorang mati, dia tidak punya ahli waris yang mendapatkan faraid, maka semuanya diberikan kepada asabahnya. Sehingga waktu itu dia mendapatkan harta yang sangat banyak sekali. Karena dia hanya seorang diri, sementara yang mati itu ada 2 orang, Pak. 2 orang mati ini sama-sama tidak punya ahli waris. Maka diberikan kepada asabahnya semuanya. Siapa asabahnya itu? Namanya adalah Abu Musa al-Asy'ari atau Mughirah bin Syu'bah, saya lupa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 963. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u wala itu luhmatun, kekerabatan, kaluhmatin nasab, seperti kekerabatan nasab. Maksudnya gimana? La yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Hadis riwayat Hakim dari jalur Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abi Yusuf, disahihkan oleh Ibnu Hibban tetapi dicacat oleh Imam Baihaqi. Ini bicara tentang wala dan sudah kita bicarakan dulu dalam kitab Pembebasan Budak, maka tidak usah kita ulang lagi. 964. Wa an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afradukum, orang yang paling ahli faraid di antara kalian, wahai umatku, wahai sahabatku, adalah Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 selain Abu Dawud, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Hakim, dan dicacat hadis ini bahwasanya hadis ini mursal. Tapi ringkasnya, kesimpulannya, hadis ini sahih karena jalurnya banyak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu beraneka ragam kelebihannya masing-masing. Zaid bin Thabit kelebihannya adalah ilmu faraid. Beliau terkenal sangat cerdas. Zaid bin Thabit inilah yang disuruh oleh Nabi untuk menulis wahyu Al-Quran. Sehingga ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan 30 juz Quran, karena dia adalah orang yang cerdas. Maka Zaid bin Thabit ini termasuk sahabat Nabi yang pilihan, kecerdasannya sangat tampak. Dialah yang dipilih oleh Nabi untuk mempelajari bahasa asing. Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, pelajarilah bahasanya orang-orang Yahudi, karena mereka sering menulis surat kepada Nabi SAW. Nah, kalau tidak ada yang bisa bahasa Yahudi, nanti bisa ditipu oleh orang-orang Yahudi. Maka Zaid bin Thabit suruh pelajari bahasa Yahudi. Dia pelajari bahasa Yahudi hanya butuh waktu setengah bulan, sudah bisa menguasai. Nah, maka kalau kita orang Jawa ingin mempelajari bahasa Arab, kalau kita cerdas, setengah bulan cukup, Pak. Kalau kita orang cerdas mempelajari bahasa Inggris, setengah bulan cukup. Sebagaimana Zaid bin Thabit ini, dia orang Arab mempelajari bahasa orang-orang Yahudi, mungkin bahasa Ibrani, ini cukup setengah bulan aja udah menguasai. Inilah profilnya Zaid bin Thabit yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan dalam bab faraid, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada perselisihan pendapat di antara para ulama, maka kita dahulukan pendapatnya Zaid bin Thabit. Kenapa? Dia paling ahli faraid. Apakah ada contohnya Zaid bin Thabit beda pendapat dengan sahabat? Ada. Ada 6 kasus di mana Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan seluruh sahabat yang lain, termasuk Zaid bin Thabit. Nah, 6 kasus ini Ibnu Abbas dikalahkan, tidak dimenangkan. Kenapa? Karena babnya bab faraid. Ibnu Abbas ahlinya ahli apa? Tafsir. Maka dalam bab tafsir Ibnu Abbas dinomor satukan. Tetapi untuk faraid Ibnu Abbas kalah dengan Zaid bin Thabit. Karena itulah pernah muridnya Ibnu Abbas bilang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, seandainya Anda mati, maka sudah tidak ada lagi yang berpendapat dengan pendapat Anda ini dalam bab faraid ini. Karena semua sahabat Nabi tidak mau pakai pendapat itu. Maka Ibnu Abbas marah, dia mengatakan, kalau mereka mau, mari mubahalah, siapa yang benar, saya atau mereka. Nah, ini seperti ini bukan berarti bahwasanya Ibnu Abbas keras kepala, bukan. Tapi namanya seorang ulama, dia boleh berijtihad dan dia pilih sesuai hasil ijtihadnya. Waktu itu Ibnu Abbas berijtihad melihat ayat-ayat Quran, kemudian dengan ilmu tafsirnya dia memahami bahwasanya kasus itu dihukumi seperti itu. Maka dia tidak mau ikuti pendapat sahabat-sahabat yang lain. Tapi untuk kita jelas berdasarkan hadis ini kita pakai pendapatnya Zaid bin Thabit, kita tinggalkan pendapatnya Ibnu Abbas. Dan pendapat itu sekarang pendapat Ibnu Abbas sudah tidak terpakai lagi. Ya. Sampai ada 6 masalah
Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo.